Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi pada channel Tamrin Fatoni. Pada kesempatan malam ini saya akan review pada silabus yang keenam, yaitu desain metode ceramah dan diskusi dalam pembelajaran agama Islam. Jadi di dalam pendidikan agama Islam ini metode ceramah dan diskusi, bagaimana perannya, bagaimana penerapannya agar cocok dan bisa digunakan khususnya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, langsung aja. Dasar yang pertama adalah kurangnya minat siswa dalam pendidikan agama Islam itu sendiri. Bisa kita ketahui bahwasanya anak SMA maupun MA yang namanya belajar mata pelajaran PAI ini sangat membosankan sekali katanya, bahkan kurang diminati, yang akibatnya mata pelajaran yang berbau kurang diminati ini menjadi dampak yang sangat besar bagi guru, bagi lembaga sekolah, dan bagi masa depan siswa. Padahal kurikulum yang sudah diterapkan tentunya akan ada dampak yang sangat signifikan bagi khususnya siswa dan bisa digunakan untuk masa depan lingkungannya. Oke, langsung aja. Ketika kita mengatakan metode ceramah, ada satu buku yang saya ambil dari bukunya Saiful Sagala, bahwasanya metode ceramah ini adalah sebuah interaksi melalui penerapan dan penuturan lisan dari guru kepada peserta didik. Jadi penggunaan media belajar, cara penyampaian mengajar dengan cara lisan. Nah, selain itu metode ceramah ini juga ada pendukungnya, bisa menggunakan alat bantu seperti gambar, kemudian atau audio visual. Kalau di program tinggi biasa digunakan adalah slide misalkan, agar metode pengajarannya semakin mudah. Misalkan di lembaga SMA, slide juga bisa, gambar juga bisa, ataupun yang lainnya. Yang penting ada pendukungnya. Atau misalkan sekarang sudah mudah diakses, ada buku LKS, kemudian juga ada berbagai buku pendidikan agama Islam yang sangat mudah diakses sekarang ini. Lanjut, metode diskusi ini satu rangkaian yang sangat penting sekali ya, karena biasanya setelah penggunaan metode ceramah, untuk mengetahui hasil dari siswa ini menggunakan metode diskusi bisa, metode tanya jawab bisa, metode drill juga bisa, tergantung dari arah atau indikator dalam silabus tersebut. Oke, langsung aja. Ketika kita mengatakan metode diskusi merupakan percakapan ilmiah yang responsif ya, bahasa kita adalah responsif, yang berisikan pertukaran pendapat dengan cara pertanyaan-pertanyaan, dan juga ada jawaban-jawaban. Tentunya ada pertanyaan, ada jawaban dari antar peserta. Kemudian juga bisa memunculkan ide-ide dari anggota audien itu, yang dilakukan beberapa orang yang tergabung dalam satu kelompok ataupun beberapa kelompok dalam satu ruangan itu. Jadi satu ruangan kelas itu bisa dipecah beberapa kelompok, ataupun juga satu kelas cukup dalam satu kelompok. Ini juga dari bukunya Saiful Sagala. Lanjut, ketika kita mengatakan jenis-jenis diskusi, banyak sekali ya jenisnya diskusi ini ya. Yang pertama ada diskusi kelas, yaitu diskusi kelompok, proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh seluruh anggota kelas. Jadi ada satu yang maju ke depan, presentasi, kemudian tanya jawab, atau langsung tanya jawab, atau langsung menjadi
pimpinan diskusi dalam satu kelas itu. Yang kedua ada diskusi kecil. Jadi satu kelas dibagi beberapa orang, yang satu kelompok antara 3 sampai 5 orang dan maksimal 10 orang. Ini dinamakan sebagai diskusi kecil. Misalkan kelasnya besar ada 50 anak atau 30 sekarang ya, yang paling efisien berarti dibagi menjadi 3 sampai 5 kelompok. Lanjut, ada simposium. Maksudnya simposium adalah metode pengajar dengan membahas suatu persoalan yang dipandang dari berbagai sudut pandang berdasarkan keahlian. Jadi mengajarnya ini membahas persoalan dahulu sebelum menyampaikan mata pelajaran. Kemudian ada diskusi panel. Ini biasanya yang sering diadakan di akademisi, di perguruan tinggi, para dosen-dosen yang sering mengadakan panel ini ya. Jadi ada beberapa orang panelis. Panelis itu adalah yang memimpin diskusi 4 hingga 5 orang di hadapan audiennya tergantung. Kalau ketika kita mengatakan panel bisa sedikit, 30, 25, bahkan sampai ratusan pun juga bisa. Yang penting syaratnya ketika kita mengatakan diskusi panel ini penyampaiannya harus benar-benar sampai keseluruhan. Oke, kita lanjutkan. Situasi penggunaan metode ceramah dalam bidang studi PAI. Ketika kita mengatakan situasi penggunaan, jadi bagaimana penggunaan metode ceramah ini cocok, itu ya. Yang pertama, ini bisa digunakan, menarik karena apa? Yang pertama ini guru menyampaikan fakta atau pendapat di mana tidak terdapat bahan bacaan yang merangkum fakta tersebut. Jadi guru bisa menyampaikan fakta-fakta yang di dalam buku-buku itu belum ada. Jadi kelebihan metode ceramah ini bisa digunakan di suatu situasi seperti ini. Jadi ketika ada di dalam buku itu tidak ada, guru bisa menyampaikan dari sumber-sumber lain yang bisa disampaikan di dalam kelas. Yang kedua, ini juga cocok sekali ketika audiennya besar. Misalkan beberapa kelas yang di paralel, misalkan ini contohnya dalam yang saya sampaikan ini ada 75 orang, berarti besar sekali ya, sekelas seminar. Jadi bisa juga menggunakan metode ceramah, bagus sekali menggunakan ceramah, asalkan syaratnya adalah penyampaian guru ini sampai kepada seluruh audien atau seluruh peserta didik. Ini syarat utamanya. Jangan sampai istilahnya yang belakang tidak dengar, berarti membutuhkan pengeras yang besar. Yang ketiga, ketika guru PAI ini adalah pembicara yang bersemangat, maksudnya itu adalah jika seorang pendidik ini sebagai seorang pendidik yang profesional di bidang motivator atau mampu di bidang psikologinya, jadi dia adalah ini memiliki kesempatan yang sangat bagus sekali, karena setiap kali mengajar dia juga menumbuhkan spirit kepada siswa. Maksudnya yang ketiga seperti ini. Jadi penting sekali bagi seorang guru ini, misalkan guru ini seorang pinter dalam bidang motivator, ini sangat peran sekali metode ceramah digunakan. Yang keempat, jika guru akan menyimpulkan pokok-pokok penting, ya kan, ada kesimpulan-kesimpulan yang penting, bisa disampaikan juga melalui metode ceramah. Kemudian kelima, kalau guru akan mengenalkan pokok bahasan baru, misalkan minggu depan kita akan pelajari ini, dan contohnya ini misalkan, ini juga bisa sangat mudah sekali situasinya menggunakan metode ceramah. Lanjut, beberapa kelebihan metode ceramah dalam bidang studi pendidikan agama Islam. Yang pertama, tentunya guru PAI menguasai arah pembicaraan. Seluruh materi pembicaraan yang disampaikan kepada peserta didik dalam suatu kelas. Jadi guru ini bisa menguasai apapun yang akan disampaikan tanpa harus keluar dari zona-zona nyamannya seorang guru.
Yang kedua, organisasi kelas sangat sederhana sekali. Karena apa? Guru menyampaikan, siswa mendengarkan, mencatat, sudah selesai. Ketiga, guru mudah mengorganisasikan tempat duduk peserta didik. Mudah ini ya, menghadap ke depan semuanya bisa, atau melengkung, atau baris ke belakang juga bisa. Ini intinya ini sangat simpel sekali ketika menggunakan metode ceramah. Kemudian keempat, dapat diikuti oleh jumlah murid yang besar atau banyak, bisa dipakai untuk siswa yang banyak. Oke, tadi sesuai yang saya sampaikan pada situasi tadi, misalkan siswa ada 75, yang penting ada pengeras suara yang bisa terdengar sampai belakang. Kemudian yang kelima, lebih mudah dalam mempersiapkan, maksudnya mempersiapkan adalah mempersiapkan materinya, karena bahan banyak ya, bisa browsing dari internet, bisa LKS, bisa buku-buku bacaan dari perpustakaan dan sebagainya. Dan juga mudah sekali melaksanakan, karena basicnya seorang guru rata-rata yang sudah kita ketahui ini adalah basic visual, basic berbicara. Ini sangat mudah sekali disampaikan daripada metode-metode yang lain. Kelima, misalkan ya, yang keenam, biaya lebih murah, hanya ngomong selesai, tidak ada peralatan yang lain. Misalkan metode-metode yang lain membutuhkan, misalkan metode diskusi masih membutuhkan ya, misalkan membutuhkan misalkan metode drill, kisah, juga metode pemeranan juga membutuhkan banyak peralatan. Kekurangannya metode ceramah dalam bidang studi pendidikan agama Islam. Pertama, guru PHI tidak dapat mengetahui sampai mana peserta didik telah mengerti arah pembicaraannya. Ini ya, kekurangan yang sangat sering terjadi. Jadi guru ngomong ngalor ngidul sampai mana-mana, sampai habis materi yang disampaikan, kiranya siswa sudah paham, ternyata banyak siswa yang belum paham. Makanya dalam satu kali pertemuan dibutuhkan beberapa metode. Ada metode ceramah, misalkan campurannya, ada metode tanya jawab, metode diskusi, dan sebagainya, agar bisa mengetahui seberapa besar kemampuan dari peserta didik tersebut memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian yang kedua, kata-kata yang diucapkan guru. Jadi guru itu berbicara, ditafsirkan lain oleh peserta didik. Ini sering kali terjadi. Coba aja Anda mengajar 1 jam, atau tidak usah lama-lama, Anda mengajar 5 menit misalkan materi pengertian haji, atau mungkin cara penerapan pengertian haji, itu aja. Silakan Anda setelah mengajarkan sekilas terkait haji kepada anak didik, dan Anda tanya langsung, Anda ambil sampel 5 anak didik aja, pasti mereka berargumen atau menyampaikan yang berbeda-beda dari yang Anda sampaikan. Harapannya, solusinya dari ini, walaupun berbeda-beda bisa, tapi minimal pengerucutan atau sinkronisasinya ada kemiripan, atau titik temunya sama. Itu yang paling penting. Kalau berbeda, nah ini perlu ada revisi-revisi dari seorang guru itu sendiri. Mungkin dari cara penyampaiannya, atau mungkin cara menjelaskannya ini kurang bisa dipahami oleh peserta didik. Ketiga, ketika metode ceramah ini cenderung membuat peserta didik kurang kreatif ya, jelas ya, karena peserta didik tinggal hanya mendengarkan, nulis, selesai. Ilmu yang didengarkan oleh gurunya disimpan, tidak dia florkan, tidak dia utarakan, tidak dia sampaikan. Jadi dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kemudian materi hanya mengandalkan ingatan guru, walaupun banyak buku, tapi siswa itu ya jarang sekali yang baca, paling dengarkan ingatan yang disampaikan guru sudah. Kemungkinan besar ada materi pelajaran yang kurang sempurna diterima oleh peserta didik, jelas ini ya, serta kesulitan dalam mengetahui seberapa banyak materi yang dipahami oleh peserta didik sudah tadi. Pembelajaran terjedung verbal dan kurang merangsang.
Jadi peserta didik ini akan pasif kalau semua mata pelajaran hanya berbasis metode ceramah aja. Ini ya, tentu bagi Anda seorang guru ataupun juga Anda sebagai pembicara harus menggunakan beberapa metode agar audien atau peserta didik bisa memahami materi pelajaran dan juga bisa mengamalkan, bisa memahami dan juga bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya sebatas bisa. Oke, saya gambarkan satu desain metode ceramah. Ini ya. Ini untuk diskusinya tidak saya terlalu singgung karena nanti diskusi ini arahnya adalah siswa aktif ya. Ini yang penting adalah ceramah dulu. Desain metode ceramah. Yang pertama adalah tujuan ceramah. Tujuan ceramah ya. Tujuannya yaitu memiliki tujuan ya. Jadi kita sebagai seorang guru harus tahu dulu tujuan dari metode ceramah ini. Ya, ini maksudnya tujuan metode ceramah ini yaitu untuk mengarahkan peserta didik memperoleh pemahaman yang jelas tentang masalah yang dihadapi. Jadi kita seorang guru harus menjelaskan dahulu. Kemudian yang kedua, menjelaskan pada peserta didik generalisasi secara umum kita jelaskan dulu, kemudian mengerucut sampai pembahasan inti. Kemudian yang ketiga, mengajak atau melibatkan peserta didik berpikir melalui pemecahan masalah. Misalkan kita diskusi dulu, tanya jawab dulu sebelum menggunakan metode ceramah. Kemudian untuk memperoleh umpan balik peserta didik yang kualitasnya pemahamannya kurang begitu bagus. Oke, ini ya ketika dari aspek tujuan ceramah. Kemudian yang kedua, ketepatan metode. Ini yang penting ya. Ketika kita mengatakan ketepatan metode, ini nanti akan kita bahas setelah ini. Jadi ketepatan metode ini yaitu targetnya ketika metode ceramah itu yaitu pada kondisi-kondisi materi pelajaran yang indikatornya adalah pemahaman kepada siswa. Misalkan metode targetnya yang lain, berarti ya membutuhkan metode yang lain juga, harus pas juga. Makanya bagaimana metode ceramah ini cocok untuk pendidikan agama Islam. Kemudian yang ketiga, mengelola perhatian siswa. Penting ya, ini tahap ini kecewa sekali seorang guru ketika dia ngajar kemudian siswanya tidak dengerin, siswanya berbicara sendiri, siswanya ndak acuh-acuh dan sebagainya. Makanya ini penting sekali. Metode ceramah ini targetnya harus bisa mengelola perhatian siswa, harus terfokus kepada guru menyampaikan materi. Kemudian yang keempat, ada presentasi materi. Jelas ya, seorang guru mempresentasikan materi yang disampaikan kepada siswa. Beberapa poin penting ketika kita mengatakan presentasi materi. Yang pertama yaitu penjelasan materi di dalam PAI ini bersifat naratif. Misalkan ada bab terkait dengan bab haji tadi ya, naratif, ada guru menjelaskan pengertian haji, menjelaskan pengertian apa-apa gitu ya, secara naratif. Kemudian yang kelima, memberikan konklusi ya. Konklusi ini bisa kita artikan sebagai kesimpulan. Jadi ketika mengajar,
guru harus bisa menyimpulkan. Mengajar 1 jam minimal paling enggak ada 2 menit aja kesimpulan dari materi yang disampaikan dalam sejam tadi, biar siswa itu plek-plek paham, tidak yang gerambiang terhadap materi yang kita sampaikan. Oke, lanjut. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Metode ceramah ini harus juga ada campuran evaluasi. Jadi didesain dari kekurangan-kekurangan tadi, harus ada evaluasi agar guru bisa mengetahui seberapa besar kepahaman atau pemahaman siswa terkait mata pelajaran yang telah disampaikan. Ini pentingnya adanya namanya evaluasi. Evaluasi ini bisa tertulis maupun tidak tertulis. Dan selain itu ada tambahan pula, harus ada metode-metode yang lain agar siswa ini bisa benar-benar sesuai dengan indikator yang diarahkan dari silabus yang ada. Oke, saya contohkan di sini. Ada beberapa, ini saya ambil dari buku PAI kelas 11 SMA. Misalkan ini judulnya ada beriman kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, berani hidup jujur. Yang ketiga, melaksanakan pengurusan jenazah. Oke, yang pertama, jika ini indikatornya adalah pemahaman siswa, bisa kita menjelaskan melalui ceramah dahulu. Kemudian bisa diskusi, ya. Karena apa diskusi ini? Biar mengetahui juga kemampuan siswa, biar bisa kreatif. Guru juga bisa mengetahui ketika diskusi ini seberapa besar pemahaman siswa terkait materi yang disampaikan. Kemudian misalkan yang kedua, berani hidup jujur. Ini misalkan indikatornya lebih mengarah kepada psikomotorik, ini berarti metode mengajarnya diarahkan kepada diskusi dahulu, kemudian tanya jawab bisa, dan terakhir kesimpulan menggunakan metode ceramah dari seorang gurunya. Dan terakhir misalkan melaksanakan pengurusan jenazah, ini ya, karena ini melaksanakan berarti ini teori dulu, bisa menggunakan metode ceramah dahulu, kemudian ada metode simulasi atau praktek ya, kemudian dan terakhir misalkan untuk mengetahuinya ya praktek ya, dipraktekkan oleh siswa. Oke, terima kasih. Sekian dulu materi metode ceramah dan diskusi dalam pendidikan agama Islam. Tentunya metode diskusi dan ceramah ini sangat penting sekali digunakan dalam PAI, tapi tidak semua judul-judul dalam PAI ini bisa digunakan menggunakan metode diskusi dan ceramah. Tapi metode ini perannya sangat penting sekali, bisa digunakan dalam PAI. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.